Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki malam ke-10 Ramadan. Tidak terasa sudah hampir setengah kita berada di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan semangat untuk melaksanakan puasa Ramadan ini, untuk melaksanakan amal ibadah lain, yang mana semuanya itu nanti akan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, seperti biasa, supaya pengajian ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan pembacaan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram. Thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani wa Sayyidi Syekh Abu Hamid Muhammad Ghazali wa Sayyidi Syekh Habib Abdullah ibn Ali wal Haddad radhiyallahu anhum. Thumma ila hadrati jami'i ahli silsilati qiraatil Qur'anil azim, khususan Kiai Haji Mufid, khususan Kiai Haji Munawir Kerapia wa Syaikh Kiai Haji Muntawana Sabah wa Syaikh Kiai Haji Abdul Afwan di Kerapia wa Syaikh Kiai Haji Abdul Qadir Kerapia wa Syaikh Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan wa Syaikh Habib Husain Ba'bud Malang wa Syaikh Sunan Bananan Al-Bayati wa Syaikh Kiai Haji Mufid Mas'ud wa zawjatihi Bunya Haji Urah Munawir wa Kiai Haji Mutasyabillah wa khususan Bayai Adlan Ali wa Kiai Haji Mafra Ali wa Kiai Haji Musati Malik wa khususan mu'alifat al-kitab yaitu Syekh Muhammad Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kita, yaitu tafsir surat Yasin. Sekarang kita sudah sampai ke ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu bidurril la tuni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunkidhun. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bismillahirrahmanirrahim. A'attakhidhu min dunihi alihah. Ini lanjutan dari ayat sebelumnya kemarin. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Yang mana wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un itu adalah perkataannya Kiai Habib, yang mana dia ditanya oleh raja, apakah kamu itu sudah ngikut para rasul-rasul itu? Nah, maka Habib itu menjawab, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan tidak ada alasan bagi saya untuk tidak menyembah kepada zat yang telah menciptakanku. Wa ilaihi turja'un, hanya kepadanya lah kamu semua nanti akan kembali. Kemudian Habib itu berkata lagi, a'attakhidhu min dunihi alihah.
Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah? Itu arti secara bahasanya. Yang dimaksud adalah aila attakhidhu min duni aliyah. Aku tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata Pak Habib ini sudah diam-diam sudah beriman, sudah mengikut ajaran yang disampaikan oleh para utusan-utusan Allah itu. Dia sudah memberanikan diri untuk berkata seperti itu. Iyuridnir rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunkidun. In iyuridnir rahman, jika zat yang maha rahman menghendaki terhadapku bidurrin, kemadorotan, la tughni anni syafa'atuhum syai'an, tidak akan memberi kepadaku syafaat atau pertolongan. Pertolongan siapa? Yaitu mereka-mereka itu, Tuhan-Tuhan mereka itu, syai'an sedikit pun. Jadi Habib Najjar ini menjelaskan bahwasanya Tuhan-Tuhanmu itu tidak akan bisa menolongku, karena Tuhanmu itu la yufidu, tidak bermanfaat, tidak ada faedahnya. Ay la tadfa'u anni syafa'atuhum syai'an minas su'i wal makruh. Tidak bisa mencegah, tidak bisa menolak Tuhan-Tuhanmu itu minas su'i wal makruh, dari perbuatan yang jelek, dari perbuatan yang buruk, dan dari perbuatan yang tidak disenangi. Makruh itu kalau menurut fikih, jika dikerjakan tidak berdosa, jika ditinggalkan mendapatkan pahala, itu makruh. Kalau sunnah, jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Kebalikan dari sunnah, itu makruh. Wala yunkidun, dan Tuhanmu itu tidak bisa menyelamatkanku, tidak bisa menyelamatkanku. Aila yukhlisuni min dalikal makruh falamma sami'al qaumu kalamun Habib. Ketika penduduk Antokiyah tadi mendengar ucapan yang disampaikan oleh Habib Najjar itu, yang mana Habib Najjar itu sudah beriman kepada Allah, orang-orang atau kaum Antokiyah itu berkata kepada Habib, ya Habib, wahai Habib, inna haula'ir rusul sadduka an dini abaika farji an dinir rusul. Wahai Habib, sesungguhnya para rasul-rasul itu telah menghalangimu untuk tetap menyembah kepada nenek moyang kita. Abaaka, nenek moyang kita, bapak-bapakku. Bapak-bapak itu ya agama atau ajaran nenek moyang dulu. Jadi penduduk Antokiyah bilang, wahai Habib, bahwasanya orang-orang utusannya Allah itu telah menghalangimu untuk tetap menyembah kepada nenek moyang kita. Farji an dinir rusul, maka baliklah dari agama yang diajarkan oleh para utusan itu. Jadi intinya penduduk Antokiyah itu menyuruh kepada Habib Najjar tadi untuk kembali memeluk ajaran yang sudah lama,
berada di penduduk Antokiyah itu. Wa illa naqtuluka bi asyaddil azab. Jika kamu tidak mau kembali kepada ajaran nenek moyang kita, naqtuluka, maka kami akan membunuhmu. Bi asyaddil azab, dengan sadis. Bahasa gampangnya itu dengan sadis. Bi asyaddil azab, dengan siksaan yang pedih. Pokoknya akan dibunuh dengan sadis kalau kamu tidak mau kembali kepada ajaran nenek moyang. Qala Habib jawaban lahum. Habib akhirnya menjawab atas perkataan kaum-kaumnya itu, yaitu penduduk negeri Antokiyah. Gimana jawabnya Habib? Yaitu inni idzal lafi dhalalim mubin. Jadi surat Yasin itu isinya itu banyak tentang percakapan. Ada percakapan Habib Najjar ini dengan penduduk Antokiyah. Kemarin ada dengan Raja Aftikhis. Jadi penuh dengan percakapan. Gimana jawabnya Habib tuh? Inni idzal lafi dhalalim mubin. Ketika Habib tadi sudah diancam mau dibunuh, inni idzal lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku, jika aku itu tetap berada di ajaran nenek moyang, ajaran yang kamu anut itu, lafi dhalalim mubin, pasti saya berada dalam kesesatan. Dhalal itu sesat, mubin yang nyata. Itu jawabannya. Jadi Habib Najjar ini tidak takut, tetap teguh pendirian, kayak Bilal bin Rabah dulu. Dijemur, diterik matahari, disiksa, tetap ngomong ahad, ahad, ahad. Maksudnya ahad itu apa? Yaitu Allah, Allah, Allah. Tidak goyang imannya. Kadang kita ini iman itu ya naik turun. Ketika turun digoda orang, dikasih duit misalnya 10 juta, disuruh masuk agama lain selain Islam, kadang mau. Nah, Habib Najjar ini teguh pendiriannya, imannya kuat. Walaupun sudah diancam untuk mau dibunuh tadi. Jawabannya, inni idzal lafi dhalalim mubin. Kalau aku tetap berada dalam ajaranmu, ajaran nenek moyang, maka pasti saya berada dalam kesesatan yang nyata. Ai irja'tu ila dinikum ba'dal Islam laqad kuntu fi dhalalim mubin. Nah, ini tafsirannya. Jika aku kembali kepada agama-agama yang kamu anut, wahai kaumku, ba'dal Islam, setelah aku ini memeluk Islam, jadi murtad berarti kan kalau dia kembali kepada agama selain Islam itu berarti murtad. Laqad kuntu fi dhalalim mubin. Sungguh aku itu berada pada kesesatan yang nyata. Li'anna dinakum batilun, karena agama yang kamu anut itu batil, tidak hak. Agama yang batil. Teguh pendiriannya Habib Najjar ini. Wa ba'da dzalika tawajjaha ila Rasul, dan setelah berkata demikian itu, si Habib Najjar tadi tawajjaha ila Rasul, akhirnya Habib Najjar ini menghadap kepada para utusan-utusan itu. Faqala, dan berkata Habib, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku beriman bi rabbikum, kepada Tuhan-Tuhanmu wahai utusan. Fasma'u, maka dengarkanlah keimananku ini wahai para rasul. Nah, jadi tambah dipanas-panasi orang-orang penduduk Antokiyah tadi. Gimana ininya? Bilangnya inni amantu bi rabbikum fasma'un. Saya beriman kepada Tuhan-Tuhanmu dan
dengarkan wahai utusan-utusan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad. Qila dukhulil jannah. Setelah Habib Najjar tadi berkata seperti itu, beriman, qila dukhulil jannah, masuklah ke dalam surga. Ai falamma qala Habib, maka tatkala Habib berkata ini amantu bi rabbikum fasma'un tadi, akhadhuhu wa syaddu ala unuqihi silsilata fasolabuhu ala babil Madinah. Ternyata dijelaskan di dalam tafsir ini, ketika Habib Najjar tadi beriman, sudah terang-terangan mengatakan beriman kepada Allah dan kepada risalah yang dibawa oleh utusan-utusan Allah itu, akhadhuhu, penduduk Antokia itu menangkap Habib Najjar, wasyaddu, dan mengikat, ala unuqihi, lehernya diikat, silsilatan dengan rantai, fasolabuhu, setelah diikat terus disalib. Habib Najjar tadi disalib, saking jengkelnya kepada Habib Najjar tadi. Setelah diikat dengan rantai, disalib Habib Najjar tadi oleh penduduk Antokia. Ala babil Madinah, disalib di pintu kota. Gerbangnya kota, gapuranya kota. Itu. Babun itu arti aslinya adalah pintu. Nah ini ternyata dijelaskan lagi di sini, ketika Habib Najjar tadi berkata ini amantu bi rabbikum fasma'un, orang-orang Antokia itu nangkap Habib Najjar terus disalib. Wa qala Sadiyu, berkata Imam Sadi, wa kanu yarmunahu bil hijarah, tidak hanya disalib tapi dilempari dengan batu, disiksa pokoknya. Terus apa yang dialami oleh Habib Najjar? Apakah kemudian dia musyrik ataukah tetap dalam keimanannya? Wa huwa yaqulu, setelah disalib, dilempari batu, Habib Najjar tadi berdoa, Allahumma hdi qaumi, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaum-kaumku. Itu perkataan yang dilontarkan oleh Habib Najjar itu. Persis sama dengan doa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum-kaumku, karena mereka itu memang belum tahu, belum mengerti tentang ajaran Islam. Nah, itu doa yang diucapkan oleh Habib Najjar, Allahumma hdi qaumi. Li'anna adatan awliya'illahi ta'ala annahum yad'una linnasi bil khairi wa la yaudabuna alaihim. Karena memang adabnya atau kebiasaannya para wali. Nah, jadi Habib Najjar ini berarti tergolong waliullah. Kebiasaannya waliullah itu yad'una ilan nas bil khairi, mendoakan seseorang itu yang baik-baik. Nah, itu ciri-ciri wali. Walaupun dia sudah disiksa, tapi yang terucap dari mulutnya itu tetap doa-doa yang baik, bukan doa-doa yang buruk. Mati kamu, awas, misalnya seperti itu. Ciri-ciri wali itu ya mendoakan atau mengajak kepada orang-orang itu dengan cara yang baik. Tidak wala yaudabuna alaihim, tidak dengan marah-marah, dikit-dikit marah, tidak. Cara berdakwah para wali itu ya dengan
baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Terbukti kalau dakwahnya wali itu berhasil. Yang terkenal di Nusantara yaitu Wali Songo. Dulu Nusantara itu belum ada Islam. Yang ada hanyalah Hindu Buddha. Masuklah para wali itu, Wali Songo termasuk di sana. Beliau itu menyebarkan Islam penuh dengan kebaikan, penuh dengan kesantunan. Jadi budaya yang ada di Nusantara itu tetap dijaga dengan dimasukkan ajaran-ajaran Islam di sana. Syariat-syariat Islam itu dimasukkan di sana. Seperti contoh, di daerah Kudus, Jawa Tengah itu, dulunya itu agama Hindu-Buddha, yang mana sapi itu termasuk dihormati oleh ajaran Hindu-Buddha. Dewa. Nah, di Kudus ini ada Sunan Kudus. Sunan Kudus ini tetap menghormati sapi tadi. Dia menyampaikan jangan bunuh sapi. Akhirnya di sana kalau soto itu tidak pakai sapi tapi kerbau. Kalau Idul Adha, hari raya kurban, di sana tidak ada yang motong sapi tapi kurban. Sunan Kalijogo melestarikan budaya dengan apa? Yaitu wayang. Tetap wayang tapi dimasuki syariat-syariat Islam. Dulu orang Hindu-Buddha itu banyak melakukan atau membuat sesajen. Sesajen ditaruh di laut terus ditinggal. Sesajen untuk makhluk gaib. Akhirnya masuklah para wali itu, tetap ada sesajen. Jadi apa? Berkatan. Bermanfaat. Itu. Sunan Bonang dengan alat tradisional kesenian Jawa itu ya bonang. Namanya bonang. Yaitu cara-cara berdakwahnya wali itu dengan kebaikan, dengan menebarkan kebaikan, dan akhirnya berhasil. Indonesia atau Nusantara ini mayoritas beragama Islam. Tidak dengan cara kekerasan, dikit-dikit kafir misalnya, dikit-dikit bunuh misalnya. Tidak seperti itu, tapi perlu pendekatan. Perlu pendekatan. Li'anna sahibil ghadabi wal adawati la yakunu sahibi insaf. Dan sesungguhnya orang yang suka marah wal adawati dan suka atas permusuhan, dikit-dikit ngajak berantem, dikit-dikit ngajak perang, la yakunu sahibi insaf. Mereka-mereka itu yang suka atas kemarahan, suka atas pertengkaran itu, orang itu tidak akan menjadikan seseorang itu untuk insaf, untuk bertobat. Tambah orang ogah, nggak mau akhirnya memeluk ajaran Islam. Kalau dengan cara kekerasan, penuh dengan kemarahan, orang jadi takut, nggak mau masuk Islam. Fakaifa yakunu waliyullahi ta'ala. Terus bagaimana untuk menjadi seorang wali Allah itu? Amma sami'tum anna Quraisyan kasiru
sinnan Nabi alaihi salatu wassalam bil hajari wa huwa yad'u lahum. Yaitu harus penuh dengan kesabaran, harus penuh dengan contoh-contoh yang baik. Sebagaimana dijelaskan di sini, apakah kamu itu tidak tahu? Dulu orang-orang Quraisy itu pernah mematahkan giginya Nabi. Nah, sampai giginya Nabi itu sampai lepas, sampai patah. Dilempari dengan batu, bil hajari, dilempari dengan batu. Tapi apa balasan Nabi? Apakah Nabi langsung balas berdoa yang tidak baik? Wa huwa yad'u lahum. Nabi justru berdoa kepada kaum Quraisy itu. Gimana doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini seperti kisahnya Nabi itu hijrah ke Taif. Nabi tidak disambut dengan baik, tapi justru dilempari batu. Sampai-sampai Malikul Jabal, malaikat-malaikat penunggu gunung itu bilang kepada Nabi. Saking marahnya malaikat itu kalau Nabi itu diperlakukan tidak baik dengan orang Quraisy. Bagaimana Nabi? Apakah perlu kami lempar gunung-gunung ini kepada mereka? Jawab Nabi gimana? Tidak usah. Justru Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum-kaumku ini, fa innahum la ya'lamun. Mereka berbuat seperti itu karena mereka itu tidak mengerti, tidak tahu atas ajaran Islam itu, belum mengerti. Siapa tahu anak keturunan mereka nanti beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Hasan, dan berkata Imam Hasan, ini masih bercerita tentang tafsiran inni amantu bi rabbikum fasma'un qila dukhulil jannah tadi. Imam Hasan berpendapat berkata ja'aluhu irbaban faja'aluhu fi suqil Madinah faqabruhu bi Intaqiyah. Bahwasanya Habibun Najjar tadi dibunuh oleh orang-orang Antiokhia itu. Setelah dibunuh, dipotong-potong tubuhnya. Karena memang perkataan kaum-kaumnya tadi bilang, akan saya bunuh, akan kami bunuh dengan sadis. Akhirnya benar, setelah dibunuh, dipotong-potong tubuhnya Habibun Najjar tadi. Berarti sudah mati, sudah meninggal, sudah wafat. Faja'aluhu fi suqil Madinah. Dipotong-potongnya di mana? Di pasar, di tengah pasar, di tempat ramai. Setelah dipotong-potong, akhirnya dikubur di Antiokhia situ sendiri. Wa adkhalahu Allahu ta'ala al-jannah hatta yarzuqa fiha. Dan akhirnya Allah memasukkan siapa tadi? Habib Najjar tadi dimasukkan kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena Habib Najjar ini wafatnya yaitu dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wafatnya itu yaitu dalam mempertahankan ketauhidannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Matinya mati syahid. Wakila dikatakan falamma adzabuhu qaumuhu wasara muhtadaron kasyafallahu ta'ala an basorihil ghata'a wara'al jannah. Dikatakan oleh Imam Hasan tadi, ketika Habib Najjar tadi disiksa oleh penduduk Antiokhia, berarti sebelum dibunuh tadi masih disalib terus dilempari batu tadi. Dalam keadaan sakaratnya, jadi Habib Najjar mau meninggal dalam keadaan sekarat atau naza, kasyafallahu ta'ala an basorihil ghata'a wara'al jannah. Allah membuka
penglihatannya, yaitu mata batinnya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wara'al jannah, setelah dibuka akhirnya Habib Najjar tadi melihat surga. Nah, ini posisi Habib Najjar itu dalam keadaan sakaratul maut. Dibuka mata batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Habib Najjar itu melihat surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri kalau orang mati atau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dalam keadaan husnul khotimah. Nah, itu. Senyum berarti dia melihat surga. Kebalikan, kalau meninggal nangis. Kenapa? Karena melihat dunia ini sangat fana. Dunia fana. Dunia penuh dengan maksiat. Nangis akhirnya. Nah, ketika meninggal mau berjumpa dengan Allah, akhirnya senyum. Senang, gembira. Karena kenikmatan yang terbesar itu adalah ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Habib Najjar tadi dalam keadaan sakaratul maut, Allah membukakan mata batinnya sehingga Habib Najjar tadi bisa melihat surga. Wakilah dikatakan, ya sahibin nafsil mutmainnah, wahai Habib Najjar, engkau itu adalah yang memiliki nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu apa? Yaitu jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu ayat Al-Qur'an. Udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga. Wahai hambaku yang memiliki jiwa yang tenang. Nah, kata Allah. Masuklah ke dalam surga. Wa kun aminan min adzabillahi ta'ala. Dan kamu itu telah terselamatkan, telah aman dari azabnya Allah Azza wa Jalla, dari siksanya Allah Azza wa Jalla. Fa inda dzalika qala Habib lamma intaha basaruhu ilal jannah. Ketika ketika Habib Najjar tadi melihat ke surga, ditampakkan oleh Allah surganya yang begitu indah, begitu cantik. Terus Habib berkata, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ini adalah perkataan Habib Najjar. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Berkata siapa Habib Najjar tadi? Ya laita qaumi, alangkah baiknya, sebaiknya kaum-kaumku itu mengetahui apa yang aku alami sekarang. Bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Apa yang menyebabkan Tuhanku itu memberikan ampunan kepadaku, wa ja'alani, dan menjadikan aku minal mukramina, bagian dari orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Habib Najjar ini punya keinginan agar supaya kaum-kaumnya itu tahu apa yang dirasakan oleh Habib Najjar itu. Dia mendapatkan ampunan dari Allah, dijadikan oleh Allah itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepingin Habib Najjar ini bahwasanya kaum-kaum Antokiyah itu kalau tahu maka dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamanna Habib bi ayya'lama qaumuhu bi ayyi sababin ghafarallahu ta'ala lahu wa akramahu liyarghabu fi dinil Islam.
Habib Najjar ini berharap, punya harapan agar kaum-kaum penduduk Antokiyah itu mengetahui sebab-sebab Allah itu mengampuni Habib Najjar tadi. Pengin agar supaya kaumnya tadi tahu kalau aku ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa akramahu, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma kutila Habib ghadaballahu ta'ala alaihi mu'ajjalalahumun niqmah. Nah, itu keinginan Habib Najjar. Sudah, titik. Kemudian falamma kutila Habib, setelah Habib tadi meninggal dunia karena sudah dibunuh oleh kaum Antokiyah tadi, setelah meninggal, ghadaballahu ta'ala, Allah murka, Allah marah kepada kaum itu, yaitu penduduk Antokiyah itu. Wa ajjalalahumun nikmah, dan Allah itu menyegerakan siksa. Nikmah itu siksa, kalau nikmah itu nikmat. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu ada perbedaan satu huruf saja itu sudah berbeda arti. Nikmah itu kenikmatan, kalau nikmah pakai qaf itu adalah siksa. Jadi jangan sampai salah. Kolbun itu hati, kalau kalbun itu anjing. Nah, makanya makhorijul huruf itu sangat dianjurkan. Tajwid itu adalah hukumnya fardu ain. Setiap orang harus mengerti tentang ilmu tajwid. Makanya kalau setiap sore itu disimak baik-baik pelajaran ilmu tajwidnya, biar ketika membaca Al-Quran tidak salah. Allah murka kepada penduduk Antokiyah tadi. Akhirnya Allah menyegerakan untuk menyiksa mereka. Wa amarallahu Jibril alaihi salam ayyuhlikahum. Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam ayyuhlikahum, untuk membinasakan kaum-kaum itu yang telah membunuh Habib Najjar tadi. Memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk membinasakan kaum Antokiyah itu. Faja'a Jibril alaihi salatu wassalam, dan sampai malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kepada kaum-kaum itu bi amrillahi ta'ala, dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau malaikat itu diperintahkan oleh Allah, tidak ada yang menolak. Malaikat itu ada yang tugasnya itu sujud-sujud aja, nggak ada yang bantah. Diperintahkan untuk ruku-ruku terus. Nah itu. Kebalikannya, kalau setan itu membangkang, suruh sujud kepada Adam, nggak mau. Itu setan. Tapi kalau malaikat selalu nuruti perintahnya Allah. Jibril diperintahkan untuk membinasakan kaum-kaum Antokiyah itu. Setelah sampai malaikat Jibril tadi ila babil Madinah, di gerbangnya Madinah itu, kota itu, di pintu masuknya kota itu, wa akhadha misra'aihi wa harrakal Madinah. Malaikat Jibril tadi memegang pintu, memegang pintu itu. Kedua pintu itu dipegang. Kedua tiang pintu itu dipegang oleh malaikat Jibril. Setelah dipegang, wa harrakal Madinah, digoyangkan kedua tiang pintu itu. Wa sohatan azimatan famatu jami'an. Sambil goyang tadi, malaikat Jibril itu teriak dengan sekali teriakan, soihatan azimatan, dengan sekali teriakan. Teriakannya yaitu azimah, yang keras, yang kencang.
Apa yang terjadi? Famatu jami'an, maka semuanya binasa. Itulah bedanya kaum-kaumnya Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kaumnya Nabi Lut disiksa juga, diadab. Kaumnya Nabi Nuh ada banjir bandang. Yang tidak ada itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Allah tidak sampai murka seperti ini. Ini kalau kita mengingat pertemuan-pertemuan sebelumnya, utusan ini adalah utusannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Murka Allah karena utusannya tadi, yaitu para rasul-rasulnya Allah tadi, didustakan oleh kaum-kaumnya itu sendiri. Akhirnya Allah murka. Allah memerintahkan malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril itu adalah sayyidul malaikah, yaitu rajanya malaikat. Memerintahkan kepada malaikat untuk membinasakan penduduk Antiokhia itu. Dengan hanya sekali teriakan, akhirnya seluruh penduduk tadi yang kafir, yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya binasa. Wa famatu jami'an, semuanya meninggal, semuanya mati. Nah itu, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin wallahu a'lam bissawab. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, mari kita selalu mengupdate ketakwaan kita, keimanan kita. Minimal setiap hari Jumat kita selalu diingatkan oleh khotib itu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Yaitu agar supaya nanti kita ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah, seperti yang dialami oleh Habib Najjar tadi. Sebelumnya Habib Najjar ini adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, tapi di penghujung hayatnya dia termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang sering kita ucapkan ketika selesai sholat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan beriman kepada Engkau, dan wafatkan kami dalam keadaan Islam, serta wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah itu adalah harapan bagi kita semua, cita-cita yang selalu kita harapkan agar supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, senyum, gembira untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu semoga kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.